Shalom, selamat malam kita semua. Boleh puji Tuhan, kita bersama-sama boleh terkumpul kembali di gereja, di mana pada saat ini kita berada di hari yang kedua pada hari pelayanan DWA atau Batu Wanita Advent Sedunia dengan tema pahlawan kesetiaan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa dalam suatu kita masing-masing. Kami kumpul saudara-saudari berbakti berdiri, kita memuji Tuhan. Lalusia nomor 239, aku mau menjadi milik. Saudara, sebelum kita akan memulai materi kita di hari kedua, kita akan mendengarkan satu lagu pujian untuk memuji Tuhan. Seluruh Adventis pria, kalau kemarin DWA, sekarang seluruh Adventis pria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan.
kecil-kecil. Ini namanya bicara. Terima kasih bagi seluruh Advent Kristian yang sudah mengambil bagian dalam acara Waktu Balik Advent pada sore hari ini. Terima kasih untuk memuji Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara kita akan mengikuti materi hari kedua ini. Temanya pahlawan kesetiaan dan judul pada malam hari ini adalah Deborah. Kita akan mendengarkan mengikuti materi ini akan dibawakan oleh Nining Saroy dan juga Leona Saroy. Kita akan mendengarkan bagian pertama yang akan dibawakan oleh Nining Saroy, kemudian bagian kedua akan dibawakan oleh Leno Saroy dan kami sendiri akan membawa kesimpulannya. Untuk itu kami persilakan untuk Nining membawakan bagian.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Kiranya apa yang akan kami bahas pada malam ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kepada saudara kami pada dimanapun mereka berada. Ini saja doa kami, haleluya, amin. Pada malam pertama kita sudah membahas tentang seorang tokoh wanita yang hebat, yaitu Tabita atau Dorcas. Dan pada malam hari ini kita membahas juga tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat, yaitu Deborah. Deborah adalah salah satu tokoh dalam Alkitab. Deborah juga menjadi hakim atas bangsa Israel. Kemudian Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan yang diangkat oleh Allah dalam bangsa Israel setelah kematian Yosua. Setelah kematian Yosua, Allah mengangkat hakim-hakim untuk menjadi pemimpin dan pemerintah Israel. Hakim yang pertama yang Allah angkat adalah Abigail. Terus kemudian Ehud, yang ketiga Samgar, dan yang keempat yang kemudian menjadi hakim perempuan adalah Deborah. Siapa sebetulnya Deborah ini? Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai dengan 5, Deborah adalah istri Lapidot. Kemudian kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 5 ayat 7, di Israel dia dijuluki sebagai ibu dari Israel. Yang ketiga dalam Hakim-Hakim 4, Deborah disebut sebagai seorang nabi. Markas Deborah berada di bawah pohon kurma Deborah antara Ramah dan Betel. Jadi ketika orang-orang Israel memiliki masalah, mereka akan datang kepada Deborah untuk meminta nasihat dan pertimbangannya. Dan dalam pasal 4 ini juga dibahas tentang status sosial Deborah, yaitu sebagai hakim sama seperti hakim lainnya. Namun yang berbeda adalah Deborah adalah hakim yang tidak berlatar belakang militer seperti hakim-hakim yang lain. Kenapa Allah memilih Deborah padahal Deborah adalah seorang perempuan? Kenapa? Pada bangsa Israel, perempuan biasanya tidak diperhitungkan, tetapi Allah memilih Deborah sebagai hakim atas bangsa Israel karena Deborah adalah seorang perempuan yang taat kepada Tuhan, kuat dan berani. Inilah salah satu dari sekian banyak wanita yang dipanggil dan dipakai sendiri oleh Allah. Dia sangat dihormati. Kualitas kepemimpinannya tidak diragukan lagi. Dia juga seorang nabi dan seorang wanita yang sudah menikah. Pernikahan tidak pernah dirancang untuk menghalangi pelayanan wanita. Pernikahan justru dirancang untuk mendukungnya. Tugas dan pelayanan Deborah. Tugas dan pelayanan Deborah sama dengan hakim-hakim yang lain, namun yang berbeda lebih banyak dia punya pelayanan. Yang pertama, dia adalah pemimpin suatu bangsa. Yang kedua, dia membantu menyelesaikan perselisihan mereka. Yang ketiga, dia juga seorang nabi yang memberikan petunjuk Tuhan kepada bangsanya, dan dia dihormati oleh semua orang. Yang keempat, dia dipanggil oleh Allah. Yang kelima, anak yang ditinggal bangsa Israel menjadi damai selama 40 tahun karena pelayanannya. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 4 dengan 5. Yang terakhir, jika Deborah ditempatkan dalam konteks sekarang, dia akan menduduki posisi seperti pendeta, nabi, dan pengajar. Ini adalah panggilan dan anugerah Allah dalam hidup seorang dalam membawa mereka terlibat dalam pelayanan Tuhan. Jenis kelamin Anda tidak dapat menghalanginya. Ketika Anda membaktikan diri kepada Tuhan dan mencari wajahnya,
dapat untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, gender atau jenis kelamin kita itu tidak menghalangi kita untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. Homo pria kah, wanita kah, orang tua kah, orang muda, kalau kita memang siap, Tuhan akan bersama-sama dengan kita dalam pelayanan kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Leni. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang Deborah ini. Pada saat Deborah menjadi hakim dan menjadi wakil atas bangsa Israel ini, di situ ada di cara kita baca dalam Hakim 54 ayat 1 sampai 24 itu dia bercerita tentang bagaimana Deborah ini menjadi hakim yang baik dan takut akan Tuhan. Nah, di situ lagi gencar-gencarnya bangsa Hebor ini mau menyerang bangsa Israel dan mereka menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Lalu bangsa Israel datang kepada Deborah, karena Deborah wakil Allah. Mereka meminta untuk Deborah harus menyerang balik bangsa Hebor. Dan saat itu panglimanya adalah Sisera, panglima perang. Dan Sisera ini dia memiliki 900 kereta besi, ya, kereta kuda yang dari besi, yang selama 20 tahun ini mereka menindas bangsa Israel. Makanya bangsa Israel takut. Tetapi pada saat Deborah memimpin atau menjadi hakim, saat itu juga bangsa Israel percaya akan Deborah, dan Deborah akan menyalahkan Sisera ini atau panglima Hebor ini. Lalu mereka datang kepada Deborah di pohon yang Deborah biasa tinggal ini. Lalu Deborah menyuruh bangsa Israel untuk pergi mencari pemimpin, atau di situ di Hakim-Hakim 4 itu mereka memanggil pemimpin yaitu Barak. Lalu Barak ini menjadi pemimpin perang dan Deborah pesan kepada Barak, tetapi Barak ini masih takut dan ragu. Tetapi Deborah meyakinkan bahwa saat dia saat dia menaruh Tuhan di depan dia tidak akan gentar. Lalu Deborah juga pesan kepada Barak ini bahwa karena dia takut nanti yang akan membunuh Sisera atau panglima perang ini adalah seorang perempuan. Lalu Barak meminta untuk Deborah juga ikut bersama-sama dengan dia untuk memerangi Sisera ini. Lalu saudara-saudara tahu, lalu Sisera ini mati, tapi dia mati di tangan perempuan yang bernama Yael. Karena ketakutan Barak ini, Barak tidak bisa membunuh Sisera, tetapi seorang perempuan yang bernama Yael yang membunuh Sisera. Kita masuk kepada 7 fakta tentang Deborah. Fakta pertama itu Deborah adalah hakim 4 atas bangsa Israel. Kita bisa baca di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 31. Dan fakta yang kedua adalah Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan bagi bangsa Israel pada saat itu. Deborah tidak mau keberadaannya sebagai wanita merintangi pelayanan. Dan yang ketiga, selain hakim, Deborah juga adalah seorang pemuda. Yang keempat, 7 fakta yang keempat yaitu Deborah menyampaikan pesan Allah untuk mengalahkan musuh. Fakta yang kelima, Deborah bertindak sendiri di saat laki-laki dapat diandalkan dan memimpin langsung peperangan. Dan fakta yang keenam, Deborah memimpin langsung puji-pujian karena kemenangan, dan Deborah menjadi hakim selama 40 tahun. Fakta yang ketujuh atau fakta yang terakhir, Deborah tidak menjadi sombong atau memendam rasa iri terhadap pria. Meskipun Barak terlihat meragukan kasih Tuhan, namun Deborah justru percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai dia di dalam pertempuran. Kita masuk kepada implementasi kepemimpinan Deborah di tengah-tengah tantangan budaya patriarki bagi perempuan di jemaat-jemaat saat ini.
Kepemimpinan Deborah ini harus menjadi patron bagi perempuan-perempuan masa kini, secara khusus perempuan di jemaat-jemaat saat ini yang selama ini yang masih takut untuk menjadi pemimpin meskipun mereka memiliki bakat untuk menjadi seorang pemimpin dan masih memiliki anggapan bahwa laki-laki lah yang lebih berhak menjadi seorang pemimpin. Deborah memberikan cerminan pemimpin perempuan yang berani dalam memimpin di tengah-tengah konteks sosial yang masih tinggi akan emansipasi perempuan. Tidak hanya berani, Deborah dalam kepemimpinannya selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam kepemimpinannya. Dia sungguh-sungguh dalam melakukan panggilannya menjadi seorang nabiya sekaligus hakim. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Terima kasih untuk ini dan juga Leo yang sudah memberikan materi secara lengkap. Dan pada saat ini yang menjadi kesimpulan ya, sebelum kita kesimpulan saya ingin memberikan satu gambaran sosok daripada Deborah atau riwayatnya. Luar biasa kalau kita tadi baca di mana Deborah ini adalah salah satu tokoh perempuan yang ada di Alkitab yang patut dicontoh, yang patut ditiru oleh setiap kaum wanita, ya kaum wanita. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa Deborah ini dia seorang istri. Kalau dia seorang istri dari Lapido, berarti dia apa? Ibu rumah tangga, sangat sederhana. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, dan kalau dalam Hakim-Hakim 5 ayat 7, dia itu adalah ibu dari Israel. Jadi ibu dari Israel. Kemudian dia menjadi hakim di Israel, dan juga dia sebagai nabi ya. Jadi ada peran ganda yang dia pegang di sini, ya, peran ganda sekaligus. Dia sebagai hakim di Israel, memimpin Israel, memerintah di Israel. Kemudian dia adalah sebagai seorang nabi. Kalau perempuan disebut apa? Nabiya, nabiya ya, seperti itu. Jadi saudara, kalau kita lihat status sosial daripada Deborah ini, dia bukanlah latar belakang pendidikan yang tinggi barangkali ya, kalau kita lihat dalam ceritanya. Dan dia bukan masuk orang yang berlatar belakang militer. Ya, kalau kita lihat bahwa hakim-hakim terdahulu itu mereka harus belajar tentang militer karena mereka siap perang seperti itu. Tetapi Deborah ini dia bukan latar belakang dari seorang militer. Nah saudara, kalau kita lihat bahwa Deborah waktu dia memimpin bangsa Israel, ya, dia hidup di satu masa di mana di tengah-tengah budaya patriarki. Ya, budaya apa ini budaya patriarki? Nah ini artinya budaya ini kalau kita lihat adalah laki-laki yang mendominasi, ya, laki-laki yang mendominasi segala hal. Jadi laki-laki selalu harus berada di posisi atas, ya, harus laki-laki yang mengatur, kemudian harus laki-laki yang memimpin, laki-laki yang harus mengambil apa? Keputusan. Jadi perempuan harus diam saja, jangan banyak bicara, karena dia punya posisi tidak di situ. Itu adalah budaya patriarki. Artinya di mana Deborah itu pada waktu dia memimpin bangsa Israel, budaya itu memang lagi ada. Pada saat itu memang berlaku. Dan budaya ini sampai sekarang juga mungkin masih ada ya, masih ada di zaman modern ini. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat bahwa Deborah ini dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi. Itu dia memberikan petunjuk. Selain dia menjadi hakim, semua masalah segala sesuatu pemerintahan harus dibawa kepada dia, dan dia juga sebagai seorang hakim yang membawa akan pesan dari apa? Allah kepada bangsanya. Apa yang bangsa Israel harus buat harus melalui nabi. Ya? Jadi dia perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus dibuat oleh bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, mari kita melihat bahwa Deborah ini adalah seorang perempuan. Kenapa Tuhan mau pilih dia? Tadi sudah dijelaskan. Kenapa tidak laki-laki saja?
Nah, kita mau belajar dari pelajaran di sini, saudara, bahwa seorang perempuan dipilih oleh Allah itu bukan karena dia perempuan, ya. Seseorang dipilih Allah bukan karena dia seorang laki-laki atau seorang perempuan, tetapi Deborah ini seorang perempuan dipilih oleh Allah oleh karena dia adalah seorang perempuan yang berkarakter kuat, ya. Dia mempunyai karakter yang kuat, dia mempunyai karakter yang berani, dan satu lagi dia mempunyai karakter yang patuh dan takut akan Tuhan. Dia paling taat, paling setia kepada Tuhan. Dia selalu mendengarkan suara Tuhan. Dan saudara, kita lihat karakter daripada Deborah. Nah, ketika Deborah ini menyampaikan pesan, ini satu bukti bahwa dia adalah model kepemimpinan yang berani, yang tangguh, yang kuat. Bukti dari itu adalah tadi sudah diceritakan bagaimana pesan Allah untuk bagaimana bangsa Israel melawan akan Raja Kanaan, ya, yang dipimpin oleh Sisera tadi, ya, yang pada akhirnya Sisera ini kalah. Dan sebelum itu juga sebagai seorang nabi, ini Deborah ini dia sudah menubuatkan bahwa yang nanti membunuh Sisera ini bukan Barak, ya, tetapi seorang justru perempuan yang bernama Yael, ya. Pada waktu Sisera ini sudah terdesak, dia turun dari keretanya, kereta besi tadi yang sudah diceritakan. Dia bingung, kemudian dia lari meninggalkan keretanya. Dia pergi di satu kemah itu adalah kemahnya Yael. Di situ dia minta tolong, dia bersembunyi di situ, ya. Kemudian disembunyi, dia minta air, dia kasih susu, dia kasih susu. Begitu dia tidur karena kelelahan, disitulah Yael membunuh dia dengan memakai kutunya pelipis dan mati di situ. Ini adalah nubuatan yang diberikan oleh seorang Tuhan kepada Deborah. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat selanjutnya bagaimana kualitas kepemimpinan daripada Deborah. Kualitas kepemimpinan dari Deborah ini sangat tidak diragukan. Karena apa? Selama Deborah memegang pemerintahan selama 40 tahun, nah dalam jangka 40 tahun ini bukan dalam jangka waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang singkat bisa saja memegang di pemerintahan untuk memimpin, bisa saja 1, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kita lihat Deborah ini 40 tahun. Kenapa bisa lama bertahan dia memimpin, dia sebagai seorang wanita? Ini karena kepemimpinannya itu yang tidak diragukan, saudara. Nah, saudara, kepemimpinan Deborah ini haruslah ini menjadi contoh. Kalau dibilang tadi itu sebagai patron. Nah, sebagai patron itu artinya menjadi satu pola, yang menjadi satu pola, menjadi patron bagi kaum perempuan di masa kini. Masa kini artinya masa sekarang ini, yang khususnya perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ada di jemaat, yang khususnya lebih khusus lagi mungkin di jemaat pionir. Nah, Deborah adalah merupakan satu cerminan. Kita lihat bagaimana kepemimpinan yang tidak merasa takut, dia berani dan taat kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap perempuan yang ada di jemaat pionir. Kenapa, saudara? Mungkin pada waktu pemilihan, mungkin kita sebagai wanita pada waktu terpilih, ya mungkin kita merasa takut, ya, atau mungkin kita merasa khawatir, atau mungkin kita merasa menganggap bahwa mungkin laki-laki itu yang lebih berhak daripada kita kaum perempuan, ya mungkin itu. Tetapi mari kita melihat konteks sosial yang tinggi, ya, daripada Deborah adalah dia percaya kepada Tuhan dan mempercayai hidupnya itu kepada Tuhan. Itu artinya ketika perempuan atau wanita dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, nah pemimpin ini tidak harus pemimpin yang lebih tinggi di jemaat, di departemen, pemimpin anak-anak, yang sangat-sangat sederhana. Ketika kita mau memilih atau kita mau dipilih atau kita mau menerima kita sebagai pemimpin, maka yang kita ada buat adalah kita percaya kepada Tuhan. Jadi bukan percaya kepada diri sendiri atau percaya kepada seseorang. Saya percaya kepada dia, jadi saya juga mau
menjadi seorang pemimpin, tidak. Tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang memilih saya. Nah, jadi kita harus mempercayakan kelompok kehidupan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita percayakan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bisa Deborah memberikan satu pandangan kepada kita semua bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama penyandang jagat Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah menurut gambar rupa dan tata Allah. Nah, kita mempunyai kesempatan yang sama, ya, jadi bisa menjadi pemimpin, atau kita juga bisa menjadi peran-peran yang lain, ya, seperti itu. Jadi walaupun kita lihat bahwa ada beberapa fungsi yang berbeda, nah itu yang namanya peran gender, ya, peran gender. Jadi peran gender itu ada dua, ya, bisa secara biologis dan juga bisa secara sosial. Nah, secara biologis ini kita lihat bahwa berbeda. Ya, laki-laki dengan perempuan yang berbeda, ya, secara fisik berbeda, itu kita tidak bisa sangkal. Nah, tetapi secara sosial itu bisa dibentuk itu lewat budaya, lewat kebiasaan, ya, seperti itu. Jadi contohnya kalau sudah kita budaya itu bilang, oh, perempuan itu harus di rumah saja, tidak boleh kerja di luar. Ya, memang itu sudah budaya. Itulah peran yang sosiologis di mana orang-orang berada pada satu lingkungan, di mana lingkungan itu mengharuskan dia seperti itu. Nah, tetapi saudara-saudaraku, mari kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah berpihak pada salah satu peran gender, tetapi Tuhan menetapkan panggilan kepada orang yang dipilih sebagai pemimpin. Jadi Tuhan tidak melihat tadi seperti sudah dijelaskan sekolah laki-laki atau perempuan kan, itu mempunyai hak yang sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada itu beda seperti itu. Jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita melihat bahwa kita semua terpanggil. Ya, kita semua terpanggil, dan kita melihat sekarang lagi gencarnya kesetaraan gender. Tapi kesetaraan gender adalah bagaimana ada timbal baliknya, ya, bagaimana laki-laki bisa membantu perempuan, perempuan bisa membantu laki-laki. Jadi ada keseimbangan seperti itu. Jadi tidak timpang, saudara. Nah, saudara-saudaraku, mari kita melihat bahwa di dunia modern sekarang ini kita melihat bahwa di dunia modern ini ada yang namanya satu gerakan, ya, tadi sudah dibacakan, dibilang gerakan liberalisme dan feminisme. Nah, kedua gerakan ini kalau memang tidak bisa dilakukan dengan baik sangat merugikan, bahkan akan menimbulkan perselisihan. Karena apa? Karena gerakan liberalisme ini adalah satu gerakan yang ini memanut satu paham kebebasan, dan paham kebebasan ini adalah paham kebebasan secara individu yang menolak adanya pembatasan. Jadi dia tidak mau dibatasi dengan kebebasan yang ada. Dia tidak mau dibatasi dengan kebebasan ada. Jadi dia merasa bahwa ya, karena saya sudah berhasil, baik itu pendidikan, di kantor, dalam pekerjaan, di rumah tangga, dia tidak mau kalau dia kebebasannya itu dibatasi seperti itu. Nah, feminisme ini adalah satu gerakan perempuan yang diperjuangkan kesetaraannya harus. Dan ini biasanya kalau kita lihat di zaman modern ini atas nama harga diri. Ya, atas nama harga diri, ya, akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki itu dilawan, laki-laki itu ditentang karena merasa bahwa ya, saya perempuan tapi saya lebih pintar, saya perempuan tapi saya bisa memimpin, saya perempuan tapi saya bisa melakukan segala sesuatu yang apa sudah laki-laki itu lakukan. Nah, saudara-saudara, kalau ini yang jadi, dikatakan bahwa ini sangat merugikan, sangat merugikan dan sangat berpengaruh buruk. Karena ini adalah tidak benar, tidak baik bagi kehidupan dan sosialisasi di rumah tangga, di mana saja itu tidak baik dan sangat merugikan. Nah, secara alkitabiah juga tentunya ini tidak dianjurkan. Karena apa?
Karena di dalam Alkitab perempuan diciptakan itu sebagai apa, saudara? Sebagai penolong, sebagai pendamping. Itu sebabnya perempuan itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk, bukan dari kaki, dari kepala, tidak, tapi dia sebagai penolong, ya, sebagai pendamping. Jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, kepemimpinan ini bukannya hanya untuk laki-laki saja, tetapi perempuan memiliki hak yang sama, dan ini yang disebut kesetaraan gender. Dan satu kunci keberhasilan bagi setiap perempuan wanita yang mau, khususnya yang mau melayani Tuhan, yang mau bekerja bagi Tuhan, adalah milikilah komitmen dengan Tuhan. Ketika kita mau menerima pekerjaan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Saya berkomitmen bukan karena siapa-siapa. Saya berkomitmen karena saya mau melayani Tuhan. Dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita jalankan itu baik-baik. Kita buktikan kepada Tuhan, karena saya sudah punya komitmen, saya mau menjalankan akan tanggung jawab yang dipercayakan itu kepada saya dengan baik. Dan yang satu lagi yang terpenting adalah ketika kita mau berhasil dalam kepemimpinan adalah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di atas segala sesuatu, Tuhan adalah pemimpin agung kita. Dia adalah gembala agung kita yang terbaik. Segala sesuatu permasalahan, ujian, tantangan yang kita hadapi, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengambil satu pekerjaan Tuhan, maka kita lari hanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, sehingga saudara dan saya sanggup dan mampu untuk menjalankan. Karena apa? Kuasa dari Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga saudara dan saya bisa mampu untuk melakukannya. Jadi saudara-saudara, sebagai ajakan bagi kaum wanita atau perempuan, marilah sebagai wanita atau sebagai perempuan kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini dimulai dari mana? Dari keluarga. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Jadi janganlah kita mau mengabaikan akan rumah tangga kita masing-masing. Kenapa? Ketika rumah tangga terabaikan, kita melayani, kita melayani orang, kita menarik jiwa untuk orang, ternyata di rumah sendiri apa? Kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, janganlah rumah tangga ini kita abaikan, sehingga menjadi penghalang bagi kaum wanita atau perempuan untuk melayani Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain melalui kehidupan wanita yang takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, maka kita boleh menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah Tuhan menyembuhkan dan memampukan kita sebagai kaum wanita untuk dapat melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan sudah mendengarkan materi tentang bagaimana pahlawan kesetiaan menjadi contoh patron bagi kami Deborah, seorang wanita yang ditunjuk oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang boleh menjalankan segala sesuatu hanya menurut kehendak Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi kami sebagai kaum wanita, untuk kami boleh dapat bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, mengampuni segala dosa kami di